Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Para pendengar yang berbahagia, setiap orang yang menyangka bahwa nikmat dan rezeki yang diberikan kepadanya adalah hasil kerja keras, kepandaian dan kecerdasannya, atau dia merasa berhak mendapatkan karena ia menyangka bahwa ia punya hak yang harus dipenuhi oleh Allah, maka ini menafikan tauhid. Karena seorang mukmin yang hakiki adalah seorang yang mengakui nikmat-nikmat Allah yang lahir maupun yang batin. Ia menyanjung Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Ia sandarkan nikmat-nikmat itu kepada karunia dan kebaikannya. Ia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah dan ia tidak merasa mempunyai hak yang harus Allah penuhi kepadanya. Hak itu semuanya adalah milik Allah. Dia merasa bahwa dirinya adalah hamba semata dari seluruh sisinya. Dengan inilah akan terwujud keimanan dan tauhid. Adapun dengan kebaikan atau dalam dirinya akan terwujud adalah ketauhidan yang sangat indah. Kemudian kebalikannya, bila yang terwujud adalah kekufuran terhadap nikmat, merasa bangga dengan diri sendiri dan merasa punya kedudukan di sisi Allah, inilah disebut dengan aib yang sangat besar. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 50, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أذقناه رحمة منا من بعده ضراء مسته ليقولن هذا لي. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Para pendengar yang beriman, dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid berkata, ini adalah karena jerih payah usahaku dan aku memang berhak mendapatkannya. Dan Ibnu Abbas berkata, maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Dari firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 78, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ini adalah perkataan dari Qarun. Para pendengar yang beriman, maksud ayat di atas adalah karena pengetahuan tentang tata cara berusaha itu yang sangat minim. Ahli tafsir lainnya mengatakan karena Allah mengetahui bahwa ia yang layak menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna yang dimaksud oleh Mujahid. Aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 49 sampai dengan 50. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru
kepada kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi apa yang dahulu mereka kerjakan. Pendengar yang beriman, Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, Allah mengabarkan tentang seorang yang ketika ditimpa bencana, dia merendahkan hati, kembali dan berdoa kepada Allah. Dan jika diberi nikmat, dia semena-mena dan melampaui batas. Dan dia pun berkata, sungguh aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Pada pendengar, Allah mengetahui bahwa apa sebenarnya yang hak seseorang yang harus didapatkannya. Tapi bagi orang-orang yang tidak mensyukuri, dia merasa ia memiliki keistimewaan di sisi Allah. Tentu dia tidak akan memberikan nikmat itu kepada yang lainnya. Maka Allah pun berfirman yang artinya sebenarnya itu adalah ujian, yakni perkara bukan seperti prasangkaan orang itu. Bahkan kami berikan nikmat kepadanya dengan tujuan agar kami uji dia dengan nikmat tersebut. Apakah dia menjadi orang yang taat atau justru bermaksiat? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, sehingga mereka berkata seenaknya dan mendakwakan sesuatu hatinya. Para pendengar yang beriman, sungguh banyak dari umat terdahulu yang mengatakan hal seperti itu. Ia menyangka dan mendakwakannya, namun perkataan itu tidaklah benar. Apa yang mereka kumpulkan tak bisa mencegah mereka dari azab Allah, dan apa yang dahulu mereka kerjakan tidak berguna lagi. Pendengar yang beriman, sepantasnya kita sebagai hamba Allah wajib mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa itu adalah nikmat dari sisinya semata. Dan semoga kita dapat menjauhi sifat ujub, berbangga diri, dan tertipu dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Dan Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang kufur nikmat. Para pendengar yang beriman, seperti yang pernah saya ceritakan tentang kisah orang yang mempunyai penyakit lepra, orang yang gundul dan orang yang buta. Orang yang buta mengakui nikmat-nikmat Allah atas dirinya dan menisbahkannya kepada yang memberikan nikmat tersebut. Maka dia telah menunaikan hak Allah pada nikmat-nikmat itu sehingga dia berhak mendapatkan keridhaan dari Allah. Adapun orang temannya, mereka mengkufuri nikmat Allah yang diberikan kepada keduanya dan menolak mengakui keutamaan Allah sehingga keduanya mendapat murka Allah karena karena hal tersebut. Dan Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang kufur nikmat. Dan Allah berkata dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur
atas nikmat yang kuberikan, maka akan aku tambah-tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka rasakanlah azabku sangat pedih. Para pendengar yang beriman, Rasulullah Muhammad SAW banyak menceritakan atau mengabarkan kepada kita melalui hadisnya tentang cerita-cerita Bani Israel agar kita bisa mengambil pelajaran dan nasihat darinya. Betapa banyak yang kufur terhadap nikmat Allah. Dan kita melihat bagaimana besarnya kekuasaan Allah yang menyembuhkan penyakit kusta, orang-orang yang botak, yang tidak bisa tumbuh rambutnya, dan menyembuhkan mata orang-orang yang buta melalui sentuhan malaikat. Para pendengar, kita wajib mensyukuri nikmat harta dengan menunaikan hak Allah di dalamnya. Dengan salah satunya berbagi kepada sesama, memberi kepada yang hak. Seperti bila kita diberi rezeki, di balik rezeki kita itu ada milik orang lain. Ada milik anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang melarat, janda tua, dan sebagainya. Teman, menisbahkan nikmat kepada Allah termasuk bentuk syukur dan bisa menjadi sebab tetapnya nikmat itu ada pada kita. Dan menisbahkan nikmat kepada selain Allah termasuk bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah dan merupakan sebab untuk hilangnya nikmat tersebut. Semoga kita terjauh darinya. Amin. Para pendengar, Allah memberikan ujian dengan nikmat yang Dia berikan. Ia ingin melihat apakah hambanya mensyukuri atas nikmatnya. Tentu, sebagai seorang muslim, dia bertugas untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan beribadah kepadanya. Itu tanda-tanda rasa syukur dengan menyedekahkan harta yang dimilikinya, menginfakkannya. Bahkan seorang muslim yang beriman banyak melakukan memberi rezeki yang diberikannya untuk digunakan ke jalan Allah, seperti menghibahkannya untuk masjid, untuk sekolah-sekolah, untuk rumah sakit, untuk panti asuhan, dan sebagainya. Dan mari kita berdoa sehingga kita terjauh dari sifat-sifat yang jelek, seperti sifat bakhil, pelit, kikir, dan kedekut. Karena sifat bakhil, begitu juga sifat dusta mengundang kemurkaan Allah dan kemarahannya. Sikap jujur dan dermawanlah merupakan sifat yang terpuji. Dan orang-orang yang selalu bersedekah dan berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang lemah dan miskin, mereka sangat disukai dan disayangi Allah. Dan sebagai hamba Allah yang baik, kita hendaklah selalu berharap ridho, iradah
dan mengakui kemuliaan Allah serta keagungannya. Pada pendengar yang budiman, dengan sedikit ilmu yang kita bagikan pada hari ini, semoga saya dan kita semua lebih menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan bersabar bila diuji oleh Allah SWT. Dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat bakhil, pelit, kikir, dan kedekut. Itu juga dengan sifat-sifat dusta. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.